Warahmatullahi wabarakatuh. Dari jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan bapak-bapak kelompok tani yang sudah memberikan tempat dan masukan dari saya. Oke, langsung saja kita mulai aja ya Pak. Langsung Siap. aja ya. Langsung Pak, untuk jamnya naik ke atas, ada yang belum tahu. Operatornya maju. Naik ke atas liatin. Operatornya itu. Son. Ya. Ini kan 50 jam pertama harus ganti oli. Nah, jamnya di sini. Nah ini masih 5,3 jam. 5,3. Kalau ini udah 50, berapa nanti ganti oli. Ya. Terus ini dilihat Pak, kalau jalan itu jangan sampai ke yang warna merah-merah ini Pak. Berarti bahaya, ini airnya habis atau ada kendala lain, kipasnya mati ya, radiator Pak. Nah untuk oli ini, oli jangan sampai ke merah-merah juga. Kalau ini biasa kepenuhan bisa. Terus Lari ke merah. nah ini habis bisa, atau switchnya rusak bisa. Jadi normalnya 46, pokoknya di putih semua ini. Jadi switch rusak itu bisa merah, bisa lari ke Bisa merah. nol. Oh, larinya ke nol. Ke nol biasanya. Tapi mesin nggak mati. Nggak mati Pak. Aman Ya. aja, larinya ke nol. Ntar kita pandu cara ngeceknya dari turbo. Biasa di baut dari turbo itu dilonggarin dikit, dinyalakan. Kalau oli masih keluar dari baut turbo, berarti pompanya aman, cuma switchnya aja mati. Terus RPM ya Pak, soal RPM yang dipakai itu kalau jalan biasa 15 Pak. Kalau potong 20 sampai ke 25. Jadi jangan sampai ke merah juga. Berarti over kalau ke merah Pak. Itu yang penting Mas. Ya, PM-nya sama personeling personel gigi berapa kalau panen, gigi berapa kalau jalan biasa. siap Pak. Nah, kalau untuk jalan bisa pakai travel atau harvesting atau logging. Tapi kalau untuk panen usahakan gigi 1 logging sama harvesting. Kalau keseringan pakai gigi 3, biasa efeknya di HST Pak. Banyak. Yang rusak. Ah ya, gigi 3 itu travel ini. Nah travel kalau kita sarankan dari perusahaan cuma buat jalan aja. Kalau untuk panen 1, 2 efeknya. Mentang-mentang lokasi rata. Usahakan ya Pak ya, kalau jalan deket gini ya, cuma itu usahakan 15 ke atas RPM-nya. Jangan RPM normal gini, jangan. Usahakan sini sampai 20, ditambah sedikit. Terus ini Pak, Mas, usahakan menggunakan jangan terlalu banyak bahasa Inggrisnya Mas, susah. ya Kalau di situ ada FM, amper. ya. Bahasa petani ya Pak ya? Bahasa petani aja. Terus biasa masukkan gigi kan sulit Pak. Kita bisa pakai ini, injek koplingnya. Oh biasa frame. Nah itu terus ini Baru dimasukkan. dipindah. Nah gitu. Pas jalan Pak. Kalau itu biasa kan putus kawatnya. Bisa pakai ini kanan kiri, ini bisa juga. Ini majukan dikit bentar, terus ini kanan kiri ini baru dimasukkan bisa. Gitu. Dia ngikutin punya aku 971. Selanjutnya, Ada tanyakan bagaimana cara menghidupkan awal. Belum tentu tahu itu. Kan beda dengan kubota Pak, beda. Ada tanyakan Oh, beda. tentang ini Pak? Ada kurang paham? Ditanyakan. Tanyakan Mas. Yang perlu tadi itu kalau panen gigi 1, gigi 2. Gigi 2. Nah, RPM-nya berapa Pak? RPM kalau panen 20 ke 25. Kalau 20. untuk jalan biasa 15 ke 20. Itu penting. Nah, terus untuk nyalakan kita ini ya Pak. Tes nyalakan dulu. Kita
kita tunggu bentar. Ya. Terus Kalau udah balik baru start. Nah, startnya ditambahin. Nah, gitu. Baru kalau ini switch rusak ya Pak biasanya bisa pakai ini sama. yang cangkuang no. Ini bisa. Ini sama. Ini kan ada switchnya. Masuk itu di sini suara sampai. Oh ya? Langsung Ya, tapi start memang nggak bisa. apa-apa. Itu ilmu. Paham dan nanti tuh dengar. Nggak apa-apa, ini ilmu. ilmu kehidupan ya kan. Kehidupan. Anaknya Pak Samira kena Start. Mas, apa hubungannya dengan blower? Apa pada saat panen boleh hidup atau tidak itu kipas anginnya? Tergantung operator Pak, kuat nggak debunya. Kalau kuat ya nggak dihidupin nggak apa-apa. Kalau nggak kuat hidupin Pak. Oh gitu. Pengaruh ya. Lanjut ke belakang ya Pak. Inilah bagian belakang. Nah, misalkan ya Pak ya, solar itu nggak boleh kehabisan. Terus 110 itu solarnya harus bersih. Kalau dapat solar dari apa ECR biasanya itu saring aja dulu Pak. Terus filter ini nggak boleh dilepas. Kalau biasanya kan orang mau ngisi cepet, filternya biasanya dilepas. Ini nggak boleh. Ini kan ada filternya. Ini nggak, jangan dilepas Pak. Terus akan solarnya saring dulu. Nah ini kan mesin standar Euro Pak, harusnya bahan bakarnya yang bagus tuh dek, pakai dek. Cuma kita bisa mensiasatinya tiap 3 hari sekali ini dikuras. 3 hari sekali dikuras filternya. Ya, nggak dicopot sini nggak, ini aja bawah aja. Bawah aja. Nah, bawa aja nanti dipompa lagi. Kalau nggak gitu biasanya mesin bapak itu lama-lama bisa pincang. Kena air sedikit aja masuk pincang Pak. Nyendat itu. Kita nah pompa atas ada pompa juga. Jadi kayak pompa kalau masuk angin. Kenapa kok diusahakan jangan sampai kehabisan solar? Takutnya kotoran yang di bawah itu naik. Sedot Pak. Jadi itu solusinya Pak. Harusnya sebenarnya dek, cuma kalau dikalkulasi Gak masuk. dapat semua. Dek lo mahal. Setelah 1000 ya Pak. Itu tadi solusinya Pak. Jadi harus benar-benar bersih solarnya yang dimasukkan. Terus ini dikuras tiap 3 hari sekali. Nah, pergantian oli itu aturannya yang yang berapa? Sebelah sana Pak nanti. Oh, nanti Iya tak sampai sana. selalu siap. Ada tanyakan Pak soal ini? Ayo Pak Marco nak teko. Jadi operator lo nggak rasa lagi. Kadang-kadang kan paham. Ya, Oh, Solar habis. ya, Kan mogok kan? ya. Itu apa perlu dipompa lagi? Nggak. Dipompa juga Pak. Oh, harus dipompa Pompa lagi. juga. Enggak otomatis pompanya. Jadinya harus dipompa. Pompa manual pakai Pompa ini. manual, iya, Ya, itu. kayak ini ada mainannya kan Iya. disendorin dulu. Iya. Cuma jangan sampai lah Pak. Ya, ya ini kan makanya Ah. tanya. 102 masih aman Pak. Kalau 110 ini lebih sensitif. Terus kalau mau ngelas telepon dulu kita Pak. Ngelas bagian apa? Soalnya ini kan udah kayak ada komputernya gitu. Jadi harus dilepas dulu apa yang dilepas. Jadi kalau mau ngelas atau apa konfirmasi dulu ke kita. Nanti kita pandu apa yang harus dicopot gitu. Supaya tidak ada. Ya Bedos. konsletnya Pak. Biasanya kalau awal ini kan di sini biasanya nambah rantai. Gitu Pak. Nanti telepon aja ke kita dulu, konfirmasi apa yang harus dicopot dulu. Takutnya
sikutnya kena itu tadi. Kalau bisa kasih tahu dulu, sekarang kan bisa mau dilas ini. Ya. Yang saya kasih tahu aja. Sebelumnya telepon ke kita, nanti dipandu dari kita apa yang harus dicopot gitu. Kalau mau ngelas. Ya biasa ditambah. Itu pasti itu Ya. kan. Kalau ininya Mas sudah disampaikan tentang pengurasan Udah, filter. udah, Pak. Nah, itu yang paling penting, Pak. Jangan sampai, karena ini kan sensitif sekali nih barang ini. Kenapa aku bilang sensitif? Karena sesuatu ini kan selalu ada modifikasi terbaru. Bahkan bisa nanti itu cuma digital tok. Iya wis sini mau komputer tok ngono. Ya, nggak lama itu. Jadi nanti Oh, arep ngelasnya kudu tekok no sana. kalau itu ketinggalan nanti. Seperti Terus itu. usahakan ya Pak ya, kalau bersihin apa, bersihin kalau kena lumpur di depan atau apa, usahakan mesin mati. Walaupun itu nggak gerak, usahakan mesin keadaan mati total. Sudah banyak kejadian Pak, cuma bilang gara-gara cuma sebentar, ngapain dimatikan gitu. Udah. nyuci. Kenapa itu, Pak? Harus Ngambil dimatikan. lumpur. Kenapa harus mati? Oh Takutnya iya iya. ini Iya iya. Di pesonya kesenggol itu lah, pisaunya kan biasa kalau nancep di lumpur gini kan lumpurnya masuk di tempat dikeluarin kan gagatnya itu. Pak. Nah itu biasanya kan ngapain dimatikan, males kan biasanya. Itu tadi kena senggol dikit ini langsung muter ini. Oh gitu. Takutnya itu yang Jadi yang dipanen tangan. Pak. Artinya itu Bener nggak Pak ya? Ya bener kan, kalau di sawah kan cuma safety-nya sebentar. toh. Nah, Safety-nya. bilang cuma sebentar, ngapain dimatikan ya itu kan kebanyakan gitu. Terus ya kan jangan ada naik di atas, maksudnya takut pas naik pematang Jatuh. ada video kan di YouTube itu jatuh ke depan, Kena sana. nyungsep ya itu kelempar ke depan itu Masa untuk bagusnya operator yang cepat. Terus usahakan di sini ada nggak Pak yang ngambil jerami buat pakan sapi? Tes ya, heeh. Kalau ngambil jerami kan nggak ada. Yang cari burung. Nah, itu kan Lari-lari itu. soalnya kejadian di Jawa Tengah itu dulu ke Lindas Pak, pas mundur. Jadi kan operator nggak tahu juga kan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan dari spion. Takutkan nih anunya nanti Itu tadi. pendampingnya 2, yang ikut tinggal 1. Satunya di mana dia? Ketinggalan di pojokan biasanya Pak. Jangan lupa yang tadi Pak, memang cari burung. Karena lu ngejar burung nyarah ke mesin itu. Iya. Galak gitu kan? Lain burung yang teruak ke apa itu bilang Lewat ke nah ini Pak udah ada juga kan periksa dan kuras air dari bagian filter Helper dan biasanya di setiap pojokan 3 hari sekali. Terus ganti filter di setiap 150 jam. Filter depan atau filter ini dibersihkan. Itu perlu diperhatikan, Pak. Itu namanya maintenance. Kalau bahasa Jawanya pemeliharaan. Banyak. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Oke. Lah. Jadi sampai 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 paham Pak. Nah ini ayakan. Nah ayakan ini ada setelannya Pak. Setelan untuk setelan ini. Yang ini, yang miring ini. setelahnya di mana ya? Ini buka ini Pak. Nah, setelannya ada lubangnya sama lah persis seperti ini. Jadi semakin ditutup itu arah anginnya Pak. Ya. Mengarah ke sana. Arahnya naik turunnya. Kalau kenceng anginnya ini dari sini. Jadi semakin buka ini anginnya semakin kenceng. Kalau semakin nutup anginnya semakin kurang. Jadi yang bagus yang mana itu, Pak? Tergantung padinya Pak. Kalau Gimana? Maksudnya padi padinya? pas kecil-kecil atau jelek. Jelek kita agak tutup biar nggak terbang ke belakang. Arah ke bawah. Berarti gini, ini kan kita di sini kebanyakan, bukan Ya. semua. Ada beberapa kebanyakan itu menggunakan padi yang tebar benih langsung, bukan yang tanam pindah. Itu sebaiknya menggunakan angin yang seperti apa? Kita pas itu Pak, taunya pas apa? Adanya. Pas motong kita bisa lihat dari belakang bersih enggaknya, bersih enggaknya itu. Kita bisa lihatnya pas motong. Iya kadang-kadang itu malas nyetelnya tiap pindah itu. Sekali setel ya sudah. Kalau standarnya artinya Standar ini yang biasa-biasa. ya, biasa. Ini sudah. kita artinya biar nggak Nah, ngerepotin terus petani. kalau itu agak basah biasanya kan numpuk Pak. Iya, numpuk Atau jubel langkat biasa iya. biasanya. Ini diganti yang bawaannya yang kita kasih agak besar itu kan lubangnya agak besar. Ada 2 kan yang kita kasih. Ini diganti lubangnya yang agak besar. Jadi ini tambahan aja ya kan atas itu. Jadi seumpama agak basah biasanya
atau padinya agak berat diganti yang agak besar biar nggak tersumbat di sini Pak. Ya ya ya. Saringannya gitu sing gede-gede Pak. Terus Suproket. Suproket 102 apa sama dengan 110? 110 sama. Sama ya. Ya, 102 110 sama. Terus yang bisa sering rusak HST itu apa? Yang karena faktor itu Pak, gigi 3 sering pakai Oh, gigi tinggi tiga. di bawah untuk panen. Ya, untuk panen atau dia sering ngangkut gabah banyak di atas. Oh gitu. Oh kebanyakan ada berapa ada naikkan di atas. Itu tadi. Kita kan kapasitasnya untuk banyak untuk memotong sama gabah perkiraan kan Hasil panen. hasil panen aja di tangki. Kalau ada tambahan kan ibarat naik motor kita naikin berempat Pak. Terus kemarin kapasitas 500 kilo, Ya. ternyata 700 kan Ah, itu tadi. Kelebihan anu overload muatan. Terus kalau Lah Mas Budi lagi teko kita arep mulai Mas Budi lagi teko. Lah kan? Sama. Pak Tri, sama juga. kon mulai he wong Gigi kuwi. 3 ya. Ya. Kon mulai. Kalau anu sering rusak pengencang yang itu masalah apa? Pengencang biasa Itu Pak. bearing yang sering yang dimakan itu apa? Pengaruhnya? Nah, ini ya. Iya, pengaruhnya apa? Biasanya kan ini biasanya Senin sesuk cara aku dibersihkan orang-orang biasanya karena enak. cara dibersihkan dari rumput. Kan dia kena air terus setiap hari kerja enggak Pak. Banyak jaga maksudnya ada musim panen. Ah, sehabis musim panen Pak, ada masanya. Kita kasih dulu lagi. Biasa orang-orang kan ini nyopoknya susah. Udahlah, biarin aja lah. Enggak, maksud saya apa pengaruh Kena lanang lulus. belok itu susah. Enggak. Kalau tanah kering kan agak susah belok. Enggak ada Pak. Enggak pengaruh masalah Ya, itu. cuma biasa apa? Pelumasannya kurang. Grisnya. Nah, kalau yang ini kayak roller yang sebelah Roller, sini, iya. ini tinggal cungkit aja Pak, udah ada nepelnya. Ini. Ini dicungkit. Biasanya kan dulu kan nyopot Pakai ini. penutup. Iya. Ini sekarang ini langsung dicungkit, ada nepelnya. Oh, berarti dikasih gemuk di situ. Ah iya, bisa Pak langsung. Iya. Kalau dulu kan ada ininya, Mas. Ada. Ada penutupnya. Nah ini ada juga. Ah. Cuma sekarang kita ada tambahan ini. Oh, lebih praktis, Pak. Ah iya, Cukil. Itu bagusnya kan ada nepelnya di dalamnya. ada nepelnya. Ada tanyakan Pak soal ini? Tanyakan. Terus kalau parkir usahakan ini Pak. Ini keadaan mati gini. Keadaan lagi mati gini. Oh, pemutus listrik. Ya pemutus listriknya. Kalau nggak digunakan. Oh, ndak harus dilepas anunya ya. Nggak usah. Harus enggak. Ya, ya. Oh. Dilepas Ke bisa, sawah, diambilkan ya, bisa. Tapi nengok kalau lewat pasti. Nggak usah kan kalau benerin bagian bawah sini usahakan ini diturunkan Pak. Supaya nahan Ah ya. ini nah takutnya ada bocor atau apa langsung Hidroliknya. brek gitu. Oh, anu pengunciannya, Mas. Pengunciannya, Pak. Oh iya. Nah, itu safety-nya penting itu. Nah, pokoknya kalau mau nindis kepala itu dia enggak permisi. Permisi saya tindis dulu kepalanya, enggak itu. Ada lagi Pak kalau lanjut Masih saya soal pakai oli kepala saya. kita jelasin. Masih suka dipegang-pegang sama Mas. Kalau masalah kurang angin tambah angin ini Ini aja. ya makin dibuka makin kencang makin ditutup makin kurang airnya. Tidak ada yang dirubah lain. Nggak ada Pak. Cuman ini aja. Iya. Lanjut. Yuk. Oke lanjut oli ya Pak. Oke. Saya jelaskan dari sini. Oli hidrolis jangan pakai yang 10. Pakai 52 ISO 68. ISO 68 hidrolik. Lain oli dulu. Lain Pak. Kalau dikasih oli 10 itu pengaruh rusak di AST biasanya. Cepat HST. Tadi kan AST yang cepat. 68 jadi. sampai Kita lagi kan dia. udah bawain nanti 50 jam pertama dikasih. Untuk selanjutnya per 200 jam. Per 300 jam. Kayak yang Oli hidrolik sama gearbox per 300 jam. Terus oli mesin itu per 200 jam. Jadi seumpama udah diganti 50. Nanti selanjutnya ini 350 baru ganti lagi. Enggak bersamaan istilahnya. Enggak, yang beda cuma di mesin aja Pak. Terus jangan lupa kalau ganti gearbox, ini kan gearboxnya ini. Ini pertama 50 jam yang kita udah bawakan itu kan olinya. Selanjutnya per 300 jam. Pakai 90 Pak. Atau oli Porcelain biasanya juga. Oli gardan ya. Ah, lihat.
Jangan oli garden Pak, nanti dikasih yang 120 Bapak. 90 juga ya, oli persneling biasanya bilang. Terus oli mesin pakai yang untuk turbo, diesel turbo. Biasa kalau Pertamina itu Meditran SX. Masih Pak Bondo. Yang SX. Ah, yang untuk turbo Pak. Angkatan 1 sampai angkatan Yang untuk 12 turbo. ada. Kalau SC nggak bisa. Nggak bisa Pak, soalnya udah pakai turbo kita. Bisa sih kalau emang terpaksa nggak ada, karena batasnya ntar nggak 200 jam ganti, ntar turun jadi 150 jam. Ah, baru ganti kalau pakai SC. Dulu. Kalau S nggak bisa. Nggak bisa Pak, terlalu tuh beda lagi, jauh beda itu Pak. Jauh beda ya? Iya, S biasanya untuk diesel dompeng aja. Yang S itu. Nah, S. Jadi yang paling perlu diperhatikan ini hidrolik jangan pakai 10. Kita coba sama gampang. Nah, ini juga ada gearbox apa Pak? Namanya di sini. Ah, ini Pak. Kalau Pak Anam yang baut yang di tengah ini dilepas. Ini kan kalau udah keluar lagi dari sini berarti udah, apalagi yang dibina tangga-tangga ya. tidak sampai full atas ya, setengah aja. Setengah. Jadi cuman fungsinya kan baut ini. Ah, baut ada yang Lepas kan kalau misalnya ada sih nanti kan. per 300 jam, gearbox sama hidrolik per 300 jam, mesin per 200 jam. Untuk filter oli mesin ntar bisa diganti per 250 atau 300 jam. Filter Oli mesin, ya. kalau oli mesin. Yang solar Solar yang depan aja cukup Pak. Kalau yang belakang cuma dikuras aja. cuma dikuras yang Nah, tapi kalau udah lama baru dibuka aja terus dikuras aja bisa. Kalau emang udah apanya dalamnya udah jelek baru diganti. berarti Cuma cukup yang depan Yang aja. depan Kalau aja. untuk 300 jam cukup yang depan diganti. itu Iya. nggak susah nyarinya Ada seperti Pak kita langsung nanti di cabang paling dekat Banjarmasin atau langsung ke Surabaya bisa. Kita usahakan untuk servis, kita usahakan nanti pas pulang kita sampaikan biar mobil cepat ada di sini. Jadi Iya. seumpama ada trouble kerusakan itu, jadi langsung kan cepat. bisa ke sini Pak. Masalahnya kadang-kadang kan apa misalnya mau ganti itu tadi filter itu aja nyarinya susah, Nah itu padahal harganya nggak seberapa, cuman paling dekat Banjar, nanti saya kasih nomornya Pak. Ini Terus ini Pak, gearbox Pak. Nah ini dilepas ya Pak ya. Kalau oli udah keluar dari sini berarti udah. berarti memang ukurannya sampai situ. Nah ukurannya sampai situ, jangan sampai penuh-penuh. Berarti udah full. Cuman selain itu kapasitasnya berapa ya? Berapa liter? Sekitar 9 Pak, 9 liter ya? 9 literan. Terus ditambah ini ada baut juga Pak. Terus kanan ini ditambah aja pakai ya. Masukkan pakai ada. Kalau kita kan ada ditambah aja. Ini nggak bisa dikuras, cuma buat ngumasi bearing aja Pak sebelah sini. Jadi baut sini sama sini ini perlu ditambah aja. Ya ST nya seperti ini ya. Ini filter ST yang 300 jam juga diganti Filternya. ya, filter cadangan ada di kotak. Soal mesin tahu kan, mesin di situ apa masukinnya Olinya kan. ya, tepatnya ada tahu. Biasa HST yang sering itu tadi karena seringan sing tak golek pengen akeh sing nonton kok ilmune. itu sering. Terus sering ada muatan banyak di atas. Ya kalau di Jawa-Jawa kan lihat di tumpuk-tumpuk itu pasti rusak HST-nya. Iya, cepat. Operatornya malas minggir, jadinya sekali minggir sudah banyak gitu.
banyak sih Pak cara-cara. Kalau di Makassar kan ada taksi sampai sawah kan, taksi namanya sepeda motor trail itu loh. Ada juga kalau di Medan itu sistemnya punya komben, punya juga traktor Untuk ngangkut itu tadi. Jadi banyak sih daerah-daerah beda. Ada pakai kuda juga. Manol Pak, Manol. Kalau ban yang aslinya ini kena berapa? Kita kalau lagi promo sih sekitar 14 ke 15 Pak. Berarti, Kalau nggak promo 16 berarti yang murah aja. harga dari kita. Iya. Kalau promo kemarin lihatnya 15 Pak. Cuman sepeda motor satu. Iya. Untuk motor sitok Pak. Iya, motor sita, ban sita. Terus Mas tambahannya, kenapa kok belok kok jeduk-jeduk kan kalau tipe tinggi ini? Soalnya ini soalnya tinggi Pak, jadi kayak ada yang nahan. Jadi kalau belok pasti bunyi dek gitu. Orang kan takutnya gearboxnya yang rusak. Iya. Oh, ini pengaruh ini. Pengaruh ini tingginya ini. Nahan dia, terlalu nahan Grep ya. dia. Ini karena Biasa orang kan tanya, Mas punya saya kok dari gearbox kok bunyi dek gitu. Ini nahan, terlalu nahan dia, terlalu tinggi. Jadi kalau panen ya, kalau mau belok itu kan maju gini kan handle, itu agak dikurangin dikit, serit gitu baru belok Mas. Itu enak. Kalau Mas pas posisi handle tetap gini langsung belok, biasanya nahan, ada yang nahan, dak gitu. Jadi agak dikurangi dulu gasnya, gini langsung belok. kadang-kadang males tinggal. Iya. Nah, Iya. terpental lah yang di samping. Pasti. Bisa. Ngurang-ngurang ya. Ya sudah. Diajar sudah. Datanya kan Pak. Soal ini komben, kalau datanya kan silakan, kalau enggak kita lanjut ke mana traktor.